Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok mengungkapkan kemarahannya terkait temuan pelanggaran penggunaan unit rumah susun atau rusun di Jakarta. Rusun yang dijadikan Ahok sebagai solusi tempat tinggal bagi warga korban penggusuran justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan besar. Hingga tahun 2015, oknum yang disebut Ahok sebagai mafia rusun itu diyakini telah mengambil keuntungan dari 2.000 unit rusun di Jakarta. Harga yang ditawarkan kepada warga yang mau membeli rusun secara ilegal ini pun tidak murah. Biasanya mereka menjual per unit di antara 30 hingga 50 juta rupiah. Para mafia pun menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hasil lebih dari tindak kejahatan itu. Mereka biasanya enggan mengubah alamat tinggal sesuai dengan lokasi rusun. Atau sudah memiliki alamat di rusun yang lama, lalu pindah ke rusun yang baru tanpa mengubah alamat baru. Untuk memerangi mafia rusun, Ahok pun mengaku telah memiliki solusi dengan cara mewajibkan penghuni untuk memiliki alamat KTP dan buku bank yang sesuai dengan lokasi rusun. Hal itu penting guna menghindari penjualan atau penyewaan unit rusun dari si penghuni ke orang lain. Sayangnya, strategi itu dirasa belum dijalankan secara tegas oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Ahok juga melihat indikasi adanya kong-kali-kong antara mafia rusun dengan oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta. Sejauh ini sudah ada 3 orang yang ditangkap karena menjual belikan rusun tanpa izin. Menarik ditunggu langkah tegas apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memburu para mafia rumah susun. Dialog pagi hari ini akan membahas mengenai memberantas mafia rumah susun dan telah hadir di studio Berita 1 Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Ibu Ika Lestari Aji. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Ya, pemirsa, kami juga tetap mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021-52900-311. Dan kita akan buka dialog dari pernyataan Pak Gubernur sendiri, Bu Ika, ini mengenai bahwa ada 2.000 rusun ataupun pemilik rusun yang kemudian dikuasai oleh mafia. Ini kenapa bisa sampai terjadi ada 2.000 rusun yang seharusnya untuk korban penggusuran, justru ini diambil keuntungannya seperti itu? Ya. Saya perlu informasikan Mbak Rara bahwa DKI Jakarta itu saat ini memiliki 14.201 unit, Mbak Rara. Seperti itu. Kalau 2.000 saja ya mafia-mafia yang menurut Pak Gubernur itu diperjualbelikan sekitar kurang lebih memang 14%. Seperti itu. Jadi memang dari sejak adanya rusun sampai dengan saat ini begitu, terutama sebelumnya itu memang banyak yang diperjualbelikan. Ya. Seperti itu. Tapi kan angka 2.000 ini kan sebaiknya kita tekan sampai ke angka level 0, seperti itu. Betul. Kan lagi-lagi kan ini untuk bantuan bagi warga miskin, bukan justru untuk mendapatkan dikeruk keuntungannya. Benar. Jadi wajar sekali kalau Pak Gubernur marah begitu. Kami sebenarnya juga geram sekali begitu. Kenapa kok bisa? Ya. Apakah karena memang tidak ada tindakan tegas, Bu, dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan? Yang kita lakukan ya, untuk bagaimana kita tahu ada sebanyak 2.000 itu adalah karena kita lakukan pendataan, Mbak. Jadi dari awal, dari bulan Januari hingga bulan Juni itu kami lakukan pendataan yang mereka diwajibkan, ya, yang tinggal di rusun itu harus ber-KTP rusun, seperti itu. Kemudian SP, surat perjanjian di lokasi misalnya Mbak Rara tinggal di rusun Marunda, di lantai 2 misalnya. Kemudian di nomor 1, itu Mbak Rara harus tinggal di sana dengan alamat KTP di sana, dengan SP di sana, dan Bank DKI di sana. Seperti itu. Ini yang kita lakukan dari sejak bulan Januari sampai Juni. Artinya kalau ketika pendataan KTP ini sudah dilakukan, seharusnya tidak ada lagi celah untuk bisa bermain bagi mafia, harusnya seperti itu. Memang sudah hampir sejak dilakukan itu memang sudah hampir tidak ada. Seperti itu. Nah, ini adalah yang 2.000 ini adalah data-data sebelumnya yang kita ketahui bahwa ternyata mereka SP awal ya, surat perjanjian awal itu tidak sama. Artinya masih ada kendala ketika kemudian Dinas Perumahan kemudian mendata dari ya, KTP. Kendalanya ada. Karena pada saat kami jemput bola, kami selalu lakukan ya jemput bola ke rusun-rusun itu bersama antara kami Dinas Perumahan, kemudian juga dari Dukcapil, demikian juga Bank DKI.
kami bersama untuk warga segera menyelesaikan administrasi seperti itu, sampai kami juga lakukan pemutihan seperti itu kalau memang dia berhak dan sudah lama tinggal di rusun. Ini kami sudah lakukan itu, tetapi ada yang masih tidak ingin datang ya untuk menyelesaikan administrasi tersebut. Tapi apakah kemudian ada indikasi juga ada kong kali kong antara kemudian pendataan ataupun pemilik rusun dengan Dukcapil seperti itu untuk kemudian merekayasa mengenai data pemilikan rusun? Nah, ini yang memang sedang kami pelajari begitu. Temuan di lapangan seperti apa, Bu? Temuan di lapangan ya barangkali Dukcapil juga tidak tahu manakala mereka ya, manakala orang-orang ini ingin mengurus KTP, tidak tahu kalau itu adalah untuk, karena saat itu kan belum tahu Mbak, ada peraturan baru yang sejak Januari ini, harus KTP-nya adalah KTP rusun, kemudian SP-nya juga pasti akan dikeluarkan manakala dia warga di rusun tersebut dengan Bank DKI-nya, seperti itu. Nah, waktu itu kan belum ada, oleh sebab itu mereka mengurus KTP kemudian di rusun. Nah ini yang mungkin ada apa namanya, ada proses yang perlu kita pelajari. Kasus ini kan terjadi dari tahun 2013 hingga 2015 ini, tapi kemudian memang peraturan sudah dikeluarkan di awal 2015. Awal 2015. Ya, jadi memang ada interval waktu dari 2013 sampai akhir 2014 ini. Ketika kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kemudian KTP dengan lokasi rusun ataupun dengan data dari Bank DKI, apa tindakan tegas ataupun follow up selanjutnya? Apakah kemudian pemilik rusun langsung diusir atau bagaimana? Ini langkah-langkah yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan adalah kami menginventarisir. Ya, pertama ada 3 hal Mbak yang menjadi target kami. Yang pertama adalah kita melihat SP awal apakah masih ya dimiliki oleh orang yang bersangkutan yang tinggal di situ. Seperti itu. Ini yang kami sedang pelajari ataupun yang sedang kami lakukan penertiban. Kemudian apakah dia ber-KTP di lokasi yang dia tinggali, dan yang ketiga adalah apakah dia banyak pelanggaran-pelanggaran ataupun tidak tertib seperti itu. Ini kami lakukan ya, saat ini sudah kami lakukan operasi-operasi atau penertiban, dan manakala itu tidak sesuai, kami sudah tidak lagi main-main Mbak. Karena dari sejak Juni Lebaran kami istirahat ya, kemudian Agustus September ini kami sudah mulai bergerak untuk bisa mengeluarkan mereka, begitu, mengeluarkan untuk orang-orang. Sudah ada berapa kemudian kasus yang ditemukan di lapangan yang ternyata tidak sesuai pendataan KTP, lokasi rusun dan juga data Bank DKI? Ya, pendataan yang sudah kita lakukan sampai saat ini memang baru kurang lebih 100-an seperti itu, dan kami akan terus minggu ini saja 100 tidak sesuai dan kemudian sudah diberikan warning sudah untuk diberikan keluar. Warning ya, tidak hanya warning saja dengan penyegelan atau penggembokan kunci, tapi kami juga keluarkan barang mereka. Manakala memang kami pelajari ini kasusnya sudah sangat tidak mungkin mereka tinggal di situ, seperti itu. Jadi ketika kemudian Pak Gubernur mengatakan ini sudah ada kok SOP-nya sebetulnya, tapi dari Dinas Perumahan ini tidak mau kejam, tidak mau tegas, ini sudah tidak seperti itu lagi di lapangan atau bagaimana? Saat ini memang, kemarin kami memang masih memberikan warning saja, memberikan peringatan, ya, mensosialisasikan, memberikan peringatan. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi ya. Demikian juga karena Pak Gubernur sangat backup itu, kemudian juga Kapolda demikian, Kapolres juga sangat mendukung, ya kita kerjasama untuk bisa menyelesaikan mafia-mafia ini. Oke, Bu Ika, tapi kemudian pada saat melakukan pendataan ataupun mungkin adanya investigasi di lapangan seperti itu, apa modus-modus yang kemudian dilakukan oleh para mafia ini untuk kemudian menjual kembali rusunnya? Ya, sebenarnya modus-modus yang dilakukan mereka ya, yang kita tahu begitu. Mereka ini sudah seperti marketing Mbak, gitu ya. Mereka sampaikan bahwa show unit begitu ke rusun. Kemudian mereka sudah menjual beli itu ya antara 30 sampai 50 juta, ya itu bahkan bisa lebih dari itu tergantung dari lokasi yang ada. Nah ini yang menjadi modus-modus mereka seperti itu. Dan kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita, mereka melakukan deal-deal ya, melakukan deal-deal di luar. Nah ini yang kita pada saat kunjungi dapat dari mana unit kunci pintu ini, seperti itu yang kita kejar. Oke, menurut Pak Gubernur sendiri ada 3 orang yang saat ini sudah ditangkap. Ini dari 3 orang ini apakah kemudian dari pemain luar, artinya dari mafianya itu sendiri, atau ada oknum juga dari PNS yang kemudian sudah terbukti terlibat? Ya, dari 3 orang yang sudah ditangani oleh Kapolres Jakarta Utara, ini adalah menurut kita ya, menurut Kapolres juga ya, kita bersama ini adalah mafia yang sudah kelasnya agak tinggi Mbak, seperti itu.
Oleh sebab itu ini yang menjadi target utama dulu ya, yang sudah diselesaikan oleh Kapolres. Kemudian masih ada berikutnya ini, Kapolres masih terus akan bekerja ya, melakukan investigasi dan penelusuran begitu, seperti itu. Dan kami berharap ya, ini juga bagian dari sosialisasi nih kepada masyarakat, karena memang manakala itu dilakukan kembali ya, itu aturannya sudah menyalahi aturan karena sudah menjual aset negara, Mbak. Oke. Oleh sebab itu ini yang akan kita lakukan. Pemprov DKI juga kan bekerja sama dengan pihak kepolisian membentuk Satgas Mafia Rusun. Ini sejauh ini apa saja kemudian temuan ataupun perkembangan yang didapatkan? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bu Ika.